jujurlah dalam rumah tanggamu, jangan kau bohongi istrimu. Kalau istrinya minta uang langsung degaga, nggak ada hehehe, biar baunya ini nggak ada juga, nggak ada. Kau lihat ini, kau lihat sekali nak teman selingkuhnya, bang, ini dong, tunggu nih dek, sebentar 10 menit saya sampai. Ada begitu di sini? Ada ibu? Oh, ada suamimu tukang bohong? Ada? Ada? Singkirkan sifat sombong. Abang ni macingkang, maborro, matempo, buang. Apa yang membuat kita biasa sombong? Satu, pangkat jabatan. Ini ada tentara loreng, ada polisi, jangan sombong. Kenapa? Mau kau sombong atau apa saja, pangkatmu naik tek, apa? Pensiun. Ya toh Pak? Ya Pak? Bapak polisi kalau papa tentara sudah pensiun masih mau pakai baju lamban-lamban begini ke pasar Sigeri, nah bilangi korang gila itu bapak. Apa yang mau kau sombongkan dengan pangkat? Ustadz, di dalam hidup ini kau merasa Ustadz Dasat hebat, tidak boleh sombong. Kenapa? Saya bisa seperti ini bukan karena saya hebat, tapi karena ada yang nonton. Bayangkan kalau saya ceramah tidak ada yang nonton. Berapi-api saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Presiden Pusamania, apa dia bilang? Sudah lama sakit Ustaz. Iya toh? Apalagi yang kamu membuat dia sombong? Jangan sombong. Kenapa? Pasti ada batasnya. Apalagi yang membuat orang sombong biasa setelah pangkat jabatan, apa? Ilmu. Pak disengem, Ustadz jangan sombong. Adakah Ustadz sombong? Ada. Mana ciri-ciri Ustadz yang sombong? Yang kasar mulutnya. Mana lagi ciri-ciri Ustadz yang sombong? Yang suka mengkafir-kafirkan orang, sedikit-sedikit kafir. Yang mana lagi sombong? Yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Satu maulid, satu tidak maulid. Satu kunut, satu tidak kunut. Satu taksiat, satu tidak mau taksiat. Langsung dia bilang itu sesat. Ciri-ciri Ustadz sombong. Maka jangan sombong gara-gara ilmu. Kenapa? Kalau Allah marah, dia cabut ilmumu. Kalau Allah marah, dia cabut ilmumu. Pikun. Bu, tahu pikun? Tahu pikun? Ada obatnya? Tidak ada. Apa yang kamu sombongkan? Kalau Allah marah, dia cabut ilmumu. Pikun. Ada di Makassar, Ibu. Saya tidak tahu cerita ini benar atau tidak. Banyak sekali gelarnya. Dosen. Begitu dekat-dekat pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi kerja, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu, kau tidak pernah lagi cium-cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa ku cium selama ini? Ternyata pembantu nana cium. Apa kau mau sombong? Apa kau mau sombong? Allah cabut ilmumu, kau tidak bisa bedakan mana pembantu mana istri. Jangan juga modus Pak Presiden. Mantan-mantan sudah dengar begini, besok pura-pura masuk kamarnya Pak, kukira mamamu nak. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Pangkat jabatan pasti ada habisnya. Apalagi yang biasa orang membuat sombong? Apa? Kaya. Kaya tahu sombong. Kamu ku sombong dengan kekayaanmu, Allah marah.
dia titip penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Duitmu banyak tapi tidak ada bisa kau makan. Ibu-ibu, bu, pernah lihat ada orang kaya tidak ada bisa dia makan? Pernah? Saya banyak saya lihat orang kaya kalau ditraktir saya makan, enak-enak semua makan. Saya bilang, mana dulu saya makan ini semua enak. Ini orang kaya, begitu dia sudah duduk, apa dia pikir? Asam urat, kolesterol, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan nasi. Astagfirullah, nasi dilarang makan. Apa enaknya uangmu? Pak, nasi dilarang makan. Kalau Allah marah, duitmu banyak, dia cabut rezekimu, akhirnya apa? Tidak ada yang bisa kau makan. Maka jangan pernah sombong. Adik-adik sekalian, ingat kisahnya kenapa setan diusir dari surga? Salah satu sebabnya karena dia sombong, tidak mau tunduk kepalanya di hadapan Adam ketika Allah perintah, seluruh makhlukku, inilah Adam manusia paling mulia, silakan kau hormat kepadanya. Malaikat hormat, tumbuh-tumbuhan binatang hormat. Satu makhluk Allah yang tidak mau, apa itu? Iblis, jin, akhirnya diusir dari surga. Maka jangan sombong. Apa yang kita mau sombongkan? Pusat pengajian kita malam ini hikmahnya satu, jangan sombong. Ada 3 temannya setan kata Allah dalam hadits qudsi. 3 temannya setan. Satu diantaranya orang kaya yang sombong, kaya harta, kaya pangkat, kaya ilmu, kaya ibadah, sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum, ya pantaslah dia sombong, dia kaya juragan tambang, oh pantas dia sombong, dia kagak terkenal satu Indonesia, oh pantaslah dia kaya, dia wali kota. Tapi meskipun orang bilang pantas, kamu temannya setan. Tapi ada orang sudah tidak terkenal, pengangguran, jelek mukanya, bau mulutnya, busuk ketiknya, rumahnya kontrak-kontrak, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Dan puncak kesombongan manusia kepada Allah adalah tidak mau sujud di hadapan Allah. Itu sombong, paling sombong. Bu, adik-adik, saya tanya ini, dalam anggota tubuhmu ini, dari kaki sampai kepala, mana yang paling terhormat? Anggota tubuh paling terhormat, ibu-ibu, apa? Apa? Kepala. Orang bercanda, dorong pantatnya masih ketawa. Kau dorong perutnya masih ketawa, tapi coba kau dorong kepalanya, dorong kepala, kurang ngajar ini. Iya toh? Kenapa? Kepala barang terhormat. Apa yang paling hina? Dalam anggota tubuh kita apa yang paling rendah? Kaki. Makanya orang tersinggung kalau dikasih kaki. Kau kasih saya uang, dah saat mau ke uang, iya ini ambil mampu ini. Jakoin saya, biar saya miskin, jakoin lo gajak kue. Kenapa? Kaki anggota tubuh paling hina. Marah orang. Tapi ketika kau sholat, lihat anggota tubuhmu yang paling mulia, kau rendahkan sujud di lantai sedasar sejajar dengan kakimu yang paling hina. Kenapa? Karena kau lagi menghadap kepada Allah. Maka orang yang sombong adalah sesungguhnya orang yang tidak mau sholat. Ini penyakitnya sporter, banyak tidak sholat kalau pergi nonton bola. Mau kau berkah pergi nonton bola, mas sambayang ku bos sholat. Tapi bagaimana kita mau sholat Ustaz?
Di stadion tidak ada lapangan bola. Itu gunanya bawa kau, itu namanya alas-alas. Ustaz, dilupa bawa alas Ustaz. Di sini boleh kau sholat, boleh. Ini sudah bersih. Ada debu, debu itu suci. Tapi baiknya kalau kau cinta dunia akhiratmu, kau cinta masa depanmu yang sesungguhnya, setiap kau pergi bola, bawa kau alat sholat, sajadah yang tipis-tipis, paling tidak lembaran Quran. Ya, sudah bawa Ustaz, tapi tidak ada tempat wudhu. Itulah sebabnya setiap kau mau pergi nonton, wudhu memang mako. Kau wudhu baru pergi nonton bola. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah kau wudhu, cek dek Ustaz, cek dek sedikit aja, bujur ulun, biar sedikit batal. Tapi tadi kita bersentuhan perempuan Ustaz, beda. Kalau kentut tidak ada ulama mengatakan tidak batal, semua katakan batal. Kalau bersentuhan perempuan, ini ada ulama. Kalau Syafi'i batal wudukmu. Imam Ahmad, selama kau tidak nafsu tidak batal. Jadi misalnya dalam stadion nonton, tiba-tiba bersentuhan perempuan, selama kau tidak nafsu tidak batal wudukmu. Kau sama cewekmu pergi nonton bola, pasti batal. Kena tidak nafsu, bale-bale kau. Tiba waktu sholat Ustaz, tidak ada tempat. Nih, misalnya lapangan sana, orang lagi main bola, kiblat arah sini. Ya sudahlah, kau menghadap ke sana sambil sholat. Sholat duduk boleh dalam keadaan darurat daripada kau tidak sholat. Allahu Akbar. Kau salat duduk ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gol! Makanya kalau pertunjukannya jam 4, sholat mau dulu. Saya datang dari Bontang Ustaz ke Samarinda, masuk waktu sholat Ustaz. Kau singgah di masjid, namanya di jama'. 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Bagaimana caranya Ustaz? Niatnya, niat adik tidak harus dilafazkan. Niat itu tidak harus diucapkan. Begitu ada dalam hatimu, singgah dari motormu, turun dari mobil, kau ada dalam hatimu, saya mau sholat jama' duhur asar. Itulah niat, tidak harus kau ucapkan. Ya, boleh, dan suku saja begini, menghadap kiblat di masjid. Tuhan, jama' duhur 2, asar 2, Allahu Akbar. Susah juga, bilang kau saja Tuhan jama' ini, Allahu Akbar. Yang ketawa serius kayak ini. Betul ibu, betul, boleh. Saudaraku, gara-gara biasa banyak anak muda tidak sholat, gara-gara dia tidak tahu, tidak hafal niat. Niat itu bukan menghafal, niat itu dalam hatimu. Begitu ada dalam hatimu, saya mau jamak sholatku duhur 2, asar 2, itulah niat. Langsung kau saja takbir, Allahu Akbar, selesai. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, ruku, istidal, baca doanya, sujud, baca doanya, duduk di antara sujud, sujud lagi, naik lagi, dan seterusnya. 2 rakaat fil alamin, naik ke sudah sujud kedua, naik tahiyat pertama. Itu tadi kalau kita tidak jamak tahiyat pertama, ini sudah tahiyat terakhir, langsung 2 rakaat fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai biduhur. Asarnya ambil lagi 2. Bagaimana caranya? Langsung jangan kau merokok dulu.
merokok, balas WhatsApp, tidak boleh. Selesai assalamualaikum warahmatullah, kamat ada kamat, Allahu Akbar, sama yang tadi. Selesai sholatmu duhur, selesai asar, apa gampang toh? Iya, iya. Maka saudaraku, Allah tidak melarang kalian nonton bola, Allah tidak melarang kalian pergi jadi sporter. Saya juga sporter PSM, biar tidak ada lapangannya bos, tapi menang tidak pernah kalah. Apa ini? Kutunggu kau di PSM, tapi sholat kok, sholat bagaimana caranya Ustaz? Nah padat sekali ini, tidak bisa. Kau sholat ketika dalam keadaan nonton, boleh. Allah tidak larang kalian supporter, tapi kalian sudah bodoh kalau gara-gara bola kau tidak sholat. Masuk ke lapangan, misalnya pertunjukannya jam 4, mau maghrib, kau belum sholat asar, mau keluar, tidak bisa lagi keluar. Kau sholat di dalam kursimu, sholat duduk kau namanya. Allahu Akbar, Sami Allah, Allah. Sholat duduk namanya. Kalau gol, jangan kau terpengaruh. Ngomong kanan kiri kanan sini, gol, gol. Tidak boleh, batal sembahyangmu. Hei, dek, kalian supporter bola, penyakitmu adalah kau lalaikan sholat gara-gara bola. Maka saya bersenang sekali, bersyukur sekali ada supporter pemain bola, supporter bola mau melakukan salawat seperti ini. Allahu Akbar. Satu, hikmah pengajian kita dalam dunia sepak bola, tidak boleh penjaga gawang merasa lebih hebat dari penyerang, tidak boleh penyerang merasa lebih hebat daripada penjaga gawang, tidak boleh pelatih merasa hebat daripada pemain, tidak boleh juga pemain merasa lebih hebat dari pelatih. Maka kita tidak boleh sombong, kita adalah satu kesatuan. Satu, tidak boleh sombong. Dua, hikmah sepak bola. Saudaraku, dalam sepak bola tidak boleh juga bercerai-berai. Coba lihat orang kalau main bola, coba makin lihat, ada bek, ada penjaga gayang, ada penyerang, ada pelatih, satu kesebelasan, tapi satu tujuan, bagaimana caranya menang. Di Samarinda ini ibarat pemain bola, ada Bugis, ada Jawa, ada Banjar, ada apa lagi? Apa lagi? Kutai, ada Dayak, Madura. Boleh kalian bersuku-suku, tapi satu tujuan, yaitu menciptakan kedamaian dan ketentraman masyarakat Samarinda. Jangan malah kau jadi supporter bikin gaduh kalau kalah, terbang pintu, terbang kursi, lempar botol. Itu namanya sudah kalah dapat dosa. Maka coba lihat, belajar dari sholat berjamaah. Coba lihat, kalau sholat berjamaah beda-beda suku tapi satu bahasa, tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat kalau di Islamic Center Samarinda sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Habaib orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Datang saudara kita perantau dari tanah Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malupo. Datang tong saudara kita dari Makassar, penjual coto, dia takbir pakai bahasa Makassar, Karengalla ta'ala lumpua. Datang bubuhan Banjar, kadang mau kalah dia bubuhan Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar, Allah ganal bujur.
Datang orang Kutai, nggak mau kalah juga dia pakai bahasa Kutai. Allah, boleh benih. Ada penjual martabak dari Jakarta, anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Maka saudaraku, jangan berpecah belah. Orang Samarinda tidak boleh menganggap remeh orang perantau dari tanah Jawa dan tanah Bugis. Orang Bugis jangan mentang-mentang merasa kami yang banyak juga di sini, tidak boleh. Tidak boleh merasa ada yang berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bayangkan kalau sepak bola tidak mau akur. Bayangkan kalau satu kesebelasan tidak mau kompak, tidak mau kerjasama, tidak bakal menang. Contoh, penyerang, mentang-mentang penyerang, dia hanya mau, dia tidak mau kasih temannya bola. Istilahnya bapakku, panggoreng. Ada kan pemain bola itu, goreng, tidak mau kasih temannya. Iya toh? Percaya kalau ada pemain bola tidak mau kompak, tidak akan hebat itu pemain bolanya. Maka jaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga persaudaraan. Nih tahun depan 2023 mulai masuk tahun politik. Yang biasa memecah belah kita itu janji-janji politik. Saudaraku, jangan kau berpecah belah gara-gara pilpres. Salah satu sebab negara kita suka ribut di medsos gara-gara apa? Yang cebong kampret belum akur. Padahal Jokowi Prabowo sudah satu paket sekarang. Bahkan sudah mau coblos lagi orang. Kalian masih baku musuh tetangga gara-gara beda pilpres. Jangan, silakan kalian berbeda pilihan, berbeda politik, berbeda partai, berbeda calon, silakan berbeda-beda, tapi jangan kau bertengkar. Apalagi gara-gara janji politik kamu mau berpecah belah, bodoh. Jangan percaya. Coba-coba 2023 ini mulai misalnya politisi penampilannya kala-kala ustad. Tidak pernah dilihat pakai songkok, tiba-tiba pakai songkok, tiba-tiba pakai serban, tiba-tiba pakai jilbab, keluar masuk masjid. Karena apa? Karena mau dicoblos. Sudah dicoblos, nah lupa lagi masjidnya. Ya, maka saudaraku, jangan kalian berpecah belah gara-gara pilcaleg, jangan kalian berpecah belah gara-gara pilkada, jangan berpecah belah gara-gara pilpres. 2023, 2024 ini akan ada pilkada, pemilihan kepala daerah Kota Samarinda, pemilihan caleg, pemilihan presiden. Boleh saudaraku beda pilihan, tapi jangan gara-gara beda pilihan kalian apa? Kalian berpecah belah, menyampaikan fitnah di medsos, menyampaikan berita bohong di medsos, menghasut, memfitnah, menjelek-jelekkan. Jangan. Saudara, kita umat Islam tidak boleh menjadi buta politik. Tidak boleh kau tidak peduli tentang politik. Kenapa? Karena politik inilah yang mengatur kekuasaan. Karena politik inilah yang mengatur negara kita. Kalau Indonesia, Samarinda mau baik, maka caranya perbaiki aturan berkota, perbaiki aturan bernegara. Siapa yang mengatur bernegara? Siapa yang membuat peraturan-peraturan bernegara? Bukan kami para habaib, bukan kami para ulama, bukan kami para mubalik. Siapa yang bikin aturan bernegara? Yaitu anggota DPR. Jadi anggota DPR kalian salah pilih, maka kalian bisa sengsara, bukan cuma 5 tahun. Maka kedepannya ini kalau ada pemilihan kepala daerah, ada datang bawakan kamu duit, tolak itu. Kalau perlu kau rekam, sebarkan di medsosmu. Inilah caleg yang mau sogok rakyat. Bisa? Kenapa lo be? Bisa? Serius? Bisa? Saudaraku warga Samarinda,
Kalau kalian mau rasakan nikmatnya bernegara, kalian mau rasakan nikmatnya menjadi warga Republik Indonesia, maka salah satu caranya pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden. Jangan kau pernah mau menerima uang sogok. Kau disogok 300, kau disogok 500 ribu, kau tidak akan kaya. Kau tidak akan bisa bangun rumah hanya dengan modal 500 rupiah. Tapi percaya, yang kau salah pilih, kau akan menderita 5 tahun, bahkan bisa jadi 10 tahun. Akibatnya apa? Negara kita banyak sawitnya, tapi susah minyak gorengnya. Itu salah satu sebabnya kalian salah memilih anggota DPR, kalian salah memilih pemimpin. Maka tahun politik 2024 jangan lagi kau pilih pemimpin gara-gara sogok. Jangan pula kalau kau tidak senang orang, kau sebarkan berita-berita bohong, kau sebarkan fitnah, kau sebarkan cerita-cerita jelek. Akhirnya apa? Orang lapor padahal kau tidak tahu, berujung pada penjara. Orang jadi anggota DPR, orang jadi wali kota, orang jadi presiden, kamu masuk penjara gara-gara apa? Karena tim suksesnya melapor kalian menyebarkan fitnah dan berita bohong. Hati-hati. 2. Hikmah sepak bola itu persatuan, ukhuwah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga, hikmah sepak bola. Saya bapak saya arwah paling hobi sepak bola. Kalau saya biasa tidak nonton, dia kasih bangun, dia paksa motoko, nontongi. Saya tidak suka motoko. Saya pernah suatu ketika saya tanya, maga tapu jilat di Pak Golo, kenapa bapak senang sekali sepak bola? Dia bilang, inilah satu-satunya acara di televisi yang paling jujur. Maksudnya apa Pak? Kalau 3-0 tidak mungkin dia bilang 2 sama. Iya toh? Kalau Lionel Messi cetak bola tidak mungkin dia bilang Ronaldo. Kalau acara televisi yang lain, banyak bohongnya. Inilah acara paling jujur. Hikmahnya apa? Kalau kalian mengaku pecinta bola, jadi kalian orang jujur. Jangan jadi pembohong. Belajarlah jujur. Tidak usah dulu keluar, jujurlah dalam rumah tanggamu. Jangan kau bohongi istrimu. Kalau istrinya minta uang, langsung dek gagah, tidak ada hehehe. Biar baunya ini tidak ada juga. Tidak ada, kau lihat ini, kau lihat. Sekali nak teman selingkuhnya, bang. Ini dong, tunggu mi dek. Sebentar, 10 menit saya sampai. Ada begitu di sini. Ada ibu. Bu. Ada suamimu tukang bohong? Ada? Dengar juga Bu. Ada 3 bohong yang boleh, halal, tidak berdosa. Satu diantaranya bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Boleh. Bohong yang bagaimana itu dimaksud Ustaz? Misal, ibu pergi ke pasar Segeri, beli baju untuk hadiah ulang tahun suami. Ibu termasuk tidak tahu warna yang bagus. Dia tidak tahu warna kesenangan suaminya. Dia belikanlah baju. Bang, selamat ulang tahun bang. Nih ada oleh-oleh hadiah. Suaminya lihat warnanya, deh jelek naiknya. Warna zaman dahulu kala ini. Dia bilang suaminya, bagaimana bang? Enak, bagus nih. Inilah hadiahmu paling cantik. Tidak ada samanya di Samarinda. Ya tidak ada karena jelek. Maka bohong seperti itu boleh. Bahkan suami kalau jujur bisa jadi dosa. Bagaimana ini bang? Dongo memang kau. Tidak ada kota beleng-beleng. Masa tidak tahu pilih pakaian juga bodoh goblok. Tentu sakit hati istrimu. Sudah setengah mati kasihan kumpul uang, pergi pasar jalan kaki, dia belikan kau hadiah, baru kau bilang ini dongo. Nah bilang istrimu dongo, kenapa kau mau sama saya? Karena ada juga itu suami istri begitu, bertengkar, matam pusing.
Wajah, hamil lagi. Ada kalau ada, nah kau lah itu. Bu, bu. Maka kalau cinta dunia sepak bola, jujurlah. Rumah tangga mulai retak berawal dari kebohongan. Jujur saja, jujur. Kalau tidak ada duit, bilang tidak ada. Kalau ada, jangan bilang tidak ada. Ibu juga kalau suamimu sudah jujur, jangan kau masih bilang bohong. Sudah dah bilang dah ada, mana HP-mu? Coba kau. Ada juga itu istri kalah-kalah Satpol PP. Bu, untuk apa kau periksa istri HP-nya suamimu? Saya ku bilang sama mamanya, cek, kalau kau pegang HP ku, kau mau apa? Kalau kau lihat ada kau tidak suka, kau mau apa? Ayo, misalnya ada chatting tidak enak kau baca, ada kirim tanda lope-lope, kau mau apa? Bilang mak kau ibu mau apa misalnya? Hah? Marah, ceraikan saya. Kau rugi. Senang yang kirimi lope. Pak betai. Apa? Ku bilang sama nyece, kau mau dicerai? Cerai pagi, sore ada mi dapat ku ganti. Maka kalau ada kau tidak suka di HP, kau tidak tanggung dosanya. Daripada sengsara hatimu, daripada gelisah hatimu, pasti tidak bisa kau tenang. Lebih baik kau biarkan HP-nya, dia berdosa, dia dapat dosanya. Ya bu, sampai di mana kehebatanmu periksa HP? Kau periksa HP-nya, memang nak kasih kok, ternyata ada HP cadangannya. Kau periksa namanya, ternyata ada nama salah-salah. Wali kota 1, wali kota 2. Kalau saya kutulis di situ jual batu bata. Menelpon kita mengisemaku sama kolaku dulu di kampung. Siapa Ustaz? Nak bilang mamanya, ada telepon tak Ustaz? Siapa sayang? Penjual batu bata. Saya harus tenang karena kalau panik kentara. Oh biasa itu sayangku, jangan kau angkat. Kenapa? Tagihan. Lolos. Kan perempuan kan paling takut tagihan. Jangan kau angkat saya, tagihan itu. Selamatlah saya. Aman. Suatu ketika saya pulang ceramah, mau sekali kami minum teh, bikinkan dulu teh saya. Dia bilang saya lagi ajar cek mengaji. Saya bilang mana gula? Dia bilang ada di dapur. Ada di tulisannya itu di toples. Lihatlah. Sekali ku minum, kenapa asin? Saya pergi lihat tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi protes, kenapa kau tulis ini gula baru isinya garam? Dia bilang apa ini juga, lain kau tulis lain isinya. Bu, jujur, saudaraku, jujur. Memang kadangkala jujur menyakitkan, tapi insya Allah kalau kau selesai jujur tidak ada efeknya. Tapi kalau kau bohong hari ini, maka bohong melahirkan bohong, melahirkan lagi bohong, bohong makin bohong, dan itulah biasa yang menyebabkan istrimu tidak bisa lupa kesalahan yang pernah kau lakukan. Ini kau lihat ini perempuan ini, sabar-sabar kau lihat itu, tapi dia ahli sejarah. Kalau pernah kau salah satu kali tidak bisa nak lupa. Lihat, makanya Nabi bilang mamanya, cek betul kau bilang Ustaz, perempuan ahli sejarah, maka tugasmu jangan bikin sejarah. Cocok. Ya tuh ibu, ibu, ya. Tapi ibu juga harus sadar bahwa ibu itu tidak boleh melakukan apapun tanpa izin suami. Bu, suamimu mau pergi sepak bola nonton, boleh tidak izin sama istri, boleh. Tidak ada kewajiban melapor. Bu, mau pergi nonton bola, tapi kalau suami yang baik, dia tetap sampaikan kepada istrinya. Supaya apa? Supaya istri merasa dihormati. Istri
Keluar rumah bukan harus bukan anjuran minta izin sama suami, tapi wajib dapat izin dari suami. Meskipun ibu nonton bola, hobimu, kau tidak pergi kemana-mana, kalau suamimu bilang tidak boleh keluar rumah, haram hukumnya ibu keluar rumah. Tidak boleh keluar. Kenapa begitu, Ustaz? Karena dosa-dosanya ibu kalau keluar, suamimu yang tanggung kalau ada kau lakukan dosa di jalan. Beda laki-laki, kalau dia berdosa, istrinya tidak tanggung. Kalau istri berdosa, suaminya tanggung. Maka ibu haram kalau tidak izin sama suami. Bagaimana kalau curi uangnya dompet? Curi uang suami. Ibu-ibu, pernahkah lakukan itu toh? Begini, kalau mengambil uangnya suami di dompet, boleh selama suamimu pelit. Boleh. Maksudnya apa, Ustaz? Kebutuhan rumah tangga dalam sebulan 3 juta, tapi suami cuma kasih 1 juta. Nah dia punya uang 2 juta. 2 jutanya boleh kau curi untuk memenuhi yang 3 juta. Kalau sudah dipenuhi 3 juta, ibu masih mencuri 2 juta, maka itu haram. Karena sudah ibu punya kebutuhan sudah terpenuhi. Tapi pun kalau ambil yang 2 juta untuk memenuhi, sudah kau ambil, telepon. Kalau mau keluar rumahnya, telepon, Pak, saya ambil tadi tuan di dompetmu. Kenapa harus sampaikan? Siapa tahu kasihan suamimu malu di jalan. Sudah masuk SPBU, mau beli bensin, suamimu pikir ada warna 2 juta 500. Nah, sila cuma itulah sebabnya kau harus kasih tahu, mupa kasiri lakemu, ya.